Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hilang identitas pada anak yang hilang. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Cerita anak yang hilang bukan hanya ada di Alkitab. Dalam kehidupan nyata juga ada cerita anak yang hilang. Tentu saja ceritanya berbeda-beda. Di cerita Alkitab, anak yang hilang itu lelaki. Di cerita nyata, perempuan pun banyaknya menjadi anak yang hilang. Perbedaan selanjutnya, di cerita Alkitab, anak yang hilang itu tongpes alias kantong kempes dan tinggal di kandang babi. Di cerita nyata banyak anak yang hilang itu orke alias orang kaya raya dan tinggal di rumah super mewah. Ada lagi perbedaan. Di cerita Alkitab, anak yang hilang itu meninggalkan ayahnya. Di cerita nyata, anak itu bukan hanya meninggalkan ayahnya, melainkan juga ibunya. Di cerita Alkitab, anak yang hilang itu pergi ke negeri yang jauh. Lukas pasal 15 ayat 13. Di cerita nyata bisa jadi anak itu tinggal sekota, bahkan serumah dengan ayah ibunya. Namun boleh dikata hubungannya cuma basa-basi. Perbedaan yang lebih dalam, di cerita Alkitab yang bersalah itu anaknya. Di cerita nyata yang bersalah itu bukan hanya si anak, melainkan juga ayah dan ibunya. Betulkah ayah dan ibunya bersalah? Sangat bisa jadi. Bukan tiap orang pun melakukan kesalahan. Cerita anak yang hilang jangan dibaca secara harfiah. Anak yang hilang itu bukan kabur atau menghilang. Bukan juga ngambek lalu bawa koper dan pergi sambil banting pintu. Itu versi sinetron. Dalam kenyataan, anak yang hilang terjadi melalui satu proses. Sedikit demi sedikit ia mulai mengurangi hubungan dengan ayah dan ibunya. Makin hari ia makin terasing dengan ayah dan ibunya. Ada juga anak hilang yang ayah dan ibunya sudah 30 tahun meninggal dunia. Namun sampai sekarang ia masih membenci ayah dan ibunya. Bayangkan, sudah 30 tahun almarhum tetapi masih dibenci. Sungguh kasihan pihak yang sudah meninggal dunia yang belum juga diampuni. Namun sebetulnya jauh lebih kasihan lagi pihak yang masih hidup yang belum juga rela mengampuni. Ia masih tersandera rasa benci terhadap orang yang sudah lama tiada. Meninggalkan rumah ayah dan ibu juga jangan diartikan secara harfiah. Anak yang hilang itu bukan hanya menjauh dari ayah dan ibu, melainkan juga menjauh dari nilai-nilai hidup yang di ujung ayah dan ibunya. Ia meninggalkan segala gaya hidup yang dulu. Dulu ayah ibunya mengajarkan hidup hemat. Sekarang ia justru jor-joran. Dulu ayah ibunya mencontohkan kerja keras. Sekarang ia justru bersantai-santai saja. Dulu ayah ibunya mengajarkan baca Alkitab dan renungan. Sekarang, sorry deh, gak ada waktu. Ruth Bell Graham, istri pendeta Billy Graham, yang kenaman itu mengaku bahwa 2 dari 5 anaknya meninggalkan kawanan domba gembalaan Tuhan. Ruth lahir dalam keluarga misionaris, bersekolah SD di
pendalaman Tiongkok dan SMP di Korea Utara. Sejak kecil kepadanya ditanamkan iman. Kemudian hari ia pun menanamkan iman kepada anak-anaknya. Namun dengan sedih ia bercerita dalam bukunya Prodigals and Those Who Loved Them bahwa dua anaknya meninggalkan iman yang diajarkan oleh ibunya. Dalam buku itu, Ruth Graham mengungkapkan rasa cemas, kehilangan, dan rindu untuk bisa berada bersama anaknya. Sering ia terbangun tengah malam, seolah-olah anaknya berdiri di tepi ranjang dan menyapanya. Tulisnya, "At night, it was as if I could hear and whispered, 'Mom,' only there was no one there. I sensed the distant thunder and all I could do was pray." Tiap hari, Ruth Graham cemas memikirkan keadaan anaknya. Di manakah dia sekarang? Apakah dia dalam keadaan sehat dan selamat? Apakah dia sekarang ditimpa persoalan? Ia berkomat-kamit, "Tuhan, janganlah terjadi apa-apa pada dia. Biar itu terjadi pada aku saja." Tulis Ruth Graham, "When I knew they were all enduring their own individual storm, then I lay awake wishing I could share them." Dalam kasus lain, seorang bapak di kursi roda mengeluh, "Rupanya anakku malu mengakui kami. Maklum, ia sudah jadi orang gede, padahal saya cuma pensiunan guru SD di Bekasi." Seorang ibu di Bandung menuturkan kecemasannya. Dia anak tunggal, di sekolah ia bintang kelas, di gereja ia pun altar, lulus cum laude dari Amerika, masuk perusahaan besar, dapat istri yang sangat dominan. Saat pindah rumah, ia tidak memberi alamat baru, cuma nomor HP. Tetapi sekarang telepon pun tidak bisa. Nomor HP-nya sudah diblokir. Saya mesti apa sekarang? Itu tadi keluhan dari pihak ayah ibu. Bagaimana keluhan dari pihak anak? Selama 50 tahun jadi pendeta, hanya ada beberapa anak yang mau datang kepada saya. Seorang pemuda bertutur dengan wajah geram, "Waktu kecil aku diperlakukan tidak adil. Ketika aku masuk ke got mencari ikan, ayahku marah dan menghukum aku. Padahal teman-temanku dibiarkan. Kalau aku bertengkar dengan adik perempuanku, aku dihukum. Padahal adikku tidak. Sedikit saja kesalahanku, aku ditegur. Padahal ayahku sendiri sering melakukan kesalahan." Seorang perempuan berdalih, "Ibuku berumur 87 tahun, tinggal di rumahku. Tetapi terus terang aku cuek. Segala urusan aku suruh suster. Soalnya dulu ibuku juga cuek padaku. Sepanjang hari ia cuma sibuk mengurus catering. Kalau aku mendekat, aku dihalau. Aku iri pada teman-temanku yang bisa bersenda gurau dengan ibu mereka. Itu sebabnya sekarang aku cuek. Sebetulnya aku merasa kasihan pada ibuku. Tetapi dari dulu juga dia cuek." Seorang pemuda berkilah, "Aku sudah tidak cocok lagi dengan iman Kristen ibuku yang sejak kecil dicekcok padaku. Saat mataku kena bola kasti sampai bengkak, ibuku bilang itu hukuman Tuhan karena aku sering bandel. Dulu aku pernah, tetapi sekarang no thank you." Di tiap cerita anak yang hilang tersembunyi perasaan kecewa.
sedih, benci, penyesalan, kangen, sakit hati, marah, dendam, rindu, malu, cemas, hampa, pilu, sepi, dan lainnya. Kedua belah pihak merasakan nyeri dan pedihnya luka-luka batin. Cerita anak yang hilang adalah perkara luka perasaan. Luka seperti itu butuh waktu panjang untuk bisa pulih. Namun proses yang panjang itu bisa dimulai dengan langkah pertama. Apa langkah pertama pihak anak? Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tergeraklah hatinya dan belas kasihan, berlari mendapatkan dia, merangkul, mencium dia. Maka mereka menemukan kembali apa yang selama ini telah hilang, yaitu identitas mereka. Maksudnya, identitas sebagai anak dan identitas sebagai ayah ibu. Lalu anak dan ayah ibu itu juga menemukan kembali identitas mereka sebagai anak-anak Bapa Surgawi. Dalam konteks yang lain, Yesus menimpali, Bapakmu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari anak-anak ini hilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan program Sate Pagi mengenai anak yang hilang, yang kami merasakan banyak terjadi di dalam dunia ini. Biarlah kami menjadi teladan dan terang dunia, sehingga kami bisa menjadi contoh bagi mereka. Amin. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Make me a fisher of men, keep me seeking. Make me a fisher of men, I pray. Make me a fisher of men, keep me seeking. Seeking souls till Jesus comes again. Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Give me oil in my lamp,